Saudari-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Jumat 18 Februari 2022, hari biasa pekan biasa ke-6, menurut sabda kita dari Injil Suci menurut Markus bab 8 ayat 34 sampai bab 9 ayat 1. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa, Yesus memanggil orang-orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Katanya lagi kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terberkati, pada hari ini Tuhan kita Yesus Kristus menyampaikan syarat untuk menjadi murid-Nya. Tadi kita dengar dalam ayat yang ke-34 demikian. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Saudari-saudaraku yang terberkati, mengikuti Tuhan Yesus berarti kita ingin menyesuaikan cara hidup yang dipilih dan telah diperjuangkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan cara kita sebagai pengikut Kristus yang mau menyesuaikan diri dengan gaya hidup Tuhan adalah ketika tadi Tuhan Yesus menyampaikan ketiga syarat itu, yang tentunya itu sudah dihidupi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan mengharapkan kita semua sebagai murid-Nya juga meneladan Yesus Tuhan Sang Guru. Maka tadi dikatakan kepada kita ada tiga syarat menjadi murid Tuhan, yaitu menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut aku. Itulah gaya hidup Tuhan untuk sampai kepada kemuliaan, dan mengharapkan kita semua sebagai pengikutnya juga meneladani yang sama. Lewat cara demikian, menyangkal diri, memanggul salib, dan mengikuti Dia, itulah jalan kekudusan yang kita pilih. Menyangkal diri tanpa mengikuti Yesus adalah perbuatan yang sia-sia. Memikul salib tanpa mengikuti Yesus adalah perbuatan yang tidak ada gunanya. Mengikuti Yesus tanpa menyangkal diri dan juga tanpa memikul salib, itu adalah suatu hal yang tidak mungkin. Tentunya Anda, kita semua mengharapkan bahwa di tengah dunia ini kita ingin hidup damai, hidup tenang, dan tidak ada masalah yang kita hadapi sebagai umat beriman yang percaya kepada Tuhan. Tetapi kenapa ketika Tuhan hari ini menyampaikan kepada kita untuk menjadi murid-Nya, alangkah susahnya menjadi murid Tuhan, alangkah susahnya menjadi orang Kristen, karena harus menyangkal diri, karena harus memikul salib dan mengikuti Tuhan. Kita kan pengen hidup damai, pengen hidup tenang. Kenapa kita harus memikul salib? Kenapa kita harus menyangkal diri? Itu kan hal yang tidak enak, yang seringkali ingin kita hindari. Saudari-saudaraku yang terberkati, ketika kita sebagai murid setia kepada perintah Sang Guru dan mempraktekkannya dalam hidup sehari-hari, bisa dipastikan
Anda, saya, kita semua akan mengalami kesulitan, akan pernah mengalami kegagalan, kepenatan, dan ragam macam penolakan. Itulah namanya salib. Salib adalah saat di mana kita setia kepada perintah Tuhan dan memperjuangkannya dalam keseharian kita. Saudari-saudaraku yang terberkati, yang menjadi permenungan kita saat ini adalah demikian, bahwa di saat kita itu lebih mudah untuk mengasihi mereka yang mengasihi kita dan berbuat baik kepada mereka yang mengasihi kita, saat lebih mudah mengumpat dan memviralkan kejelekan dan keburukan orang lain, Tuhan kita Yesus Kristus meneladankan dan memerintahkan kepada kita, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membencimu, mintalah berkat bagi orang yang mengutukmu. Saat kita lebih mudah memilih mendoakan yang kita sayangi dan hangat dengan kita, Tuhan juga mengatakan demikian, berdoalah juga bagi mereka yang menghina dan mencaci kamu. Saat kita lebih mudah memilih mendendam, membalas yang jahat dengan kejahatan yang lebih jahat darinya, Tuhan mengatakan, barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Artinya kita hendaknya membalas yang jahat dengan kebaikan sebagai kualitas hidup kita sebagai umat beriman. Maka saudara-saudariku yang terberkati, kita sebagai murid Tuhan akan sungguh-sungguh mengalami damai dan sukacita sejati ketika kita ada dalam alur memperjuangkan perintah Tuhan Sang Guru. Walaupun ketika kita memperjuangkannya dan mewujudkan perintah cinta kasih Tuhan Sang Guru, kita mengalami kesusahan, kita mengalami ragam macam penolakan dan penderitaan. Kita tetap punya alasan untuk bisa mengalami sukacita dan damai, karena kita turut memperjuangkan apa yang dulu pernah diperjuangkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Sang Penebus kami, semoga kami tetap mampu tinggal dalam kasih-Mu, digerakkan untuk mewujudkan kasih, sebab Engkau telah mengasihi kami, tetap bersukacita walaupun menghadapi masa-masa sulit, sebab Engkau telah mengasihi kami. Semoga oleh karena rahmat-Mu, kami dimampukan untuk mengisi dan bertekun hari ini dengan segala pekerjaan dan tanggung jawab kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.